yaitu dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan yang apa, di mana, kapan, dan siapa. Dengan siapa mencermati teks, bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Dengan membuat bagan, siswa mampu menjelaskan bagai cara kerja organ pernapasan manusia. Yang terakhir, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan jenis lagu bertangga nada mampu. Organ pernapasan pada hewan. Bernapas merupakan proses mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Pernapasan pada manusia terdiri atas proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan masuknya udara luar ke dalam tubuh melalui alat pernapasan. Sedangkan ekspirasi merupakan keluarnya udara pernapasan dari organ pernapasan. Mari anak-anak kita saksikan video berikut. Di pelajaran yang lalu kan kita belajar tentang alat pernafasan manusia tuh. Gimana dengan alat pernafasan hewan? Sudah pada tahu belum? Hewan juga makhluk hidup yang bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida loh, Pipo. Iya Lula, tapi setiap hewan punya sistem pernafasan dan alat pernafasan yang berbeda dan unik dan disesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Ayo kita bahas lebih lanjut keunikan dan perbedaan sistem pernafasan dari setiap jenis hewan. Kita mulai dengan pernafasan si Dogi, anjingku. Hihihi. Dogi masuk kepada golongan hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Alat pernafasan mamalia yang hidup di darat mirip dengan alat pernafasan manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia bukan hanya hewan yang hidup di darat saja kan, Pipo? Soalnya, setahu aku ada beberapa jenis mamalia yang hidup di air. Mamalia yang hidup di air juga bernafas dengan paru-paru kan? Iya, tapi dilengkapi dengan katup pada hidungnya. Katup itu menutup saat menyelam dan kebuka waktu muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh mamalia yang hidup di air itu lumba-lumba, paus, dan dugong. Lalu, bagaimana dengan ikan peliharaanmu, Pipo? Buat hewan yang hidup di air, alat pernafasannya beda kan? Sebagai hewan yang hidup di air, ikan memiliki alat pernafasan unik yang dapat menyaring oksigen di dalam air yang disebut insang. Insang terdiri atas lengkung insang, lembaran insang, dan tutup insang. Lengkung insang berwarna putih dan terdapat rigi-rigi insang sebagai alat menyaring udara pernafasan. Lalu, lembaran insang berbentuk seperti sisik. Insang pada ikan berjumlah 4 lembar, yang terletak di sebelah kiri dan kanan kepala yang dilindungi tutup insang berbentuk setengah lingkaran. Aku perhatikan, ikan juga memiliki gelembung renang untuk menyimpan oksigen kan? Lalu, dia juga bisa mengatur gerak naik turun di air. Pada saat mulut ikan terbuka, air masuk ke rongga mulut dan mengalir menyentuh lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Oksigen yang terlarut dalam air masuk ke pembuluh darah tipis dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat makanan. Pada saat mulut ikan tertutup, tutup insang terbuka sehingga air keluar melalui insang. Dan pembuluh darah mengeluarkan sisa pembakaran karbon dioksida dan uap air. Insang merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan ikan yang hidup di tempat kurang air seperti lumpur mempunyai lipatan pada insang yang disebut labirit yang dapat menyimpan cadangan oksigen. Jenis ikan yang hidup di lumpur itu kan kayak ikan lele, ikan betok, ikan gabus, dan ikan gurami. Kalau burung, pastinya beda dengan ikan. Setahu aku, alat pernafasan burung memiliki kesamaan dengan alat pernafasan mamalia. Hanya saja, burung memiliki suatu alat pernafasan unik yang membantunya saat terbang. Alat pernafasan burung terdiri atas hidung, batang tenggorok,
paru-paru, dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara merupakan kantong kenyal dan tipis untuk menyimpan udara yang digunakan saat terbang. Selain itu, alat pernafasan istimewa ini juga berfungsi untuk memperkeras suara saat berkicau, meringankan tubuh saat terbang, menyelubungi alat dalam tubuh untuk mencegah kedinginan, dan menjaga kestabilan suhu badan. Pernafasan pada burung ada dua cara kan, Pipo? Yaitu pada saat sedang terbang dan pada saat tidak terbang. Pada saat burung nggak terbang atau istirahat, udara dihirup melalui hidung dan masuk ke paru-paru. Sehingga paru-paru mengembang dan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu, paru-paru kembali mengempis dan mengeluarkan karbon dioksida melalui hidung. Betul sekali. Pada saat terbang, burung menyimpan udara di pundi-pundi udara yang berjumlah 5 pasang dan terletak pada pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas. Udara masuk melalui hidung dan menuju pundi-pundi udara saat burung tidak mengepakkan sayapnya. Dan udara keluar menuju paru-paru saat burung menurunkan sayapnya dan mengempiskan pundi-pundi udara. Wow! Kemudian, saat sayap terangkat, pundi-pundi udara akan mengembang kembali dan membawa karbon dioksida dari paru-paru. Dengan demikian, udara yang di pundi-pundi udara bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Keren! Nah, beda lagi dengan reptil. Hewan melata yang disebut reptil ini bernafasnya dengan paru-paru. Alat pernapasannya sama dengan alat pernapasan mamalia. Reptil ada yang hidup di darat dan air loh, Pipo. Reptil yang hidup di air memiliki lubang hidung yang dapat ditutup sewaktu menyelam. Seperti pada mamalia yang hidup di air, reptil yang hidup di air akan mempunyai kapasitas paru-paru yang besar dan dapat menahan napas di bawah air untuk waktu yang lama saat sedang menyelam dan berenang. Berikutnya adalah Amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Contohnya, katak. katak mengalami metamorfosis loh, Pipo. Yaitu perubahan bentuk dari telur, berudu atau kecebong, sampai katak dewasa. Setelah menetas, berudu hidup di air dengan 3 pasang insang luar yang terletak di bagian belakang kepala. Insang luar ini berupa lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapiler. Setelah berusia 9 hari, berudu mulai bernafas dengan insang dalam yang lama-kelamaan mulai menyusut. Kemudian, paru-paru mulai berfungsi saat katak dewasa. Selain dengan paru-paru, katak dewasa dapat pula bernafas dengan kulit. Setelah amfibi, selanjutnya kita akan melihat alat pernapasan pada serangga nih, Pipo. Alat pernafasan serangga terdiri atas spirakel atau stigma dan trakea atau corong nafas. Spirakel merupakan lubang di sepanjang sisi tubuh serangga sebagai tempat keluar masuknya udara ke dalam tubuh atau untuk lubang pernafasan. Trakea itu kan pembuluh-pembuluh darah yang bercabang-cabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, Pipo. Ya Lula, sedangkan pembuluh yang paling halus disebut trakeol. Peredaran udara ke seluruh tubuh dilakukan dengan bantuan otot yang bergerak memompa aktif disebut sistem trakea. Jenis binatang yang terakhir nih, lembek-lembek, bergerak, panjang, sering basah. Apakah itu? Cacing! Benar, cacing menyukai tempat lembab dan bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing terjaga kelembapannya, sehingga selalu basah dan berlendir yang memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Melalui pembuluh darah di permukaan kulit yang tipis, oksigen diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Darah cacing mampu mengikat oksigen karena mengandung hemoglobin. Nah, ayo kita ulangi bersama-sama apa yang tadi kita sudah pelajari. Jadi nih ya, mamalia atau hewan yang menyusui anaknya bernafas dengan paru-paru. Termasuk mamalia yang hidup di air seperti paus, lumba-lumba, dan dugong. Mamalia air dilengkapi dengan hidung yang memiliki katup yang menutup saat mereka sedang menyelam di bawah air.
Sedangkan ikan bernafasnya dengan insang. Kalau burung, alat pernafasannya terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru, dan satu alat pernafasan istimewa yang membantu burung saat terbang yang disebut dengan pundi-pundi udara. Lalu, hewan melata atau reptil bernafas dengan paru-paru. Pada saat masih berudu, katak akan bernafas dengan insang dan bernafas dengan paru-paru dan kulit saat telah menjadi dewasa. Serangga memiliki spirakel dan trakea sebagai alat pernafasan. Dan yang terakhir, sang cacing yang bernafas melalui permukaan kulit. Wah, unik-unik ya pernafasan hewan. Jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya ya. Organ pernapasan pada hewan itu berbeda-beda ya nak. Yang pertama ada amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu hidup di darat dan air. Contoh amfibi adalah katak. Katak berkembang biak dari telur, kemudian berubah menjadi berudu atau kecebong. Setelah itu, katak tumbuh menjadi katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Pernapasan pada berudu atau kecebong dengan katak yang sudah dewasa sedikit berbeda. Kecebong bernafas dengan 3 pasang insang luar yang terdapat di kepala bagian belakang. Sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru kanan dan paru-paru kiri yang terdapat banyak gelembung udara. Yang kedua itu reptil. Reptil terdiri atas ular, buaya, kadal, cicak, biawak. Reptil menggunakan paru-paru untuk bernapas. Proses pernapasannya dengan cara udara masuk melalui hidung, kemudian menuju batang tenggorokan dan ke paru-paru. Sementara itu, karbon dioksida dikeluarkan. Reptil yang sering berkubang di air seperti buaya memiliki lubang hidung yang dapat ditutup. Lubang hidung yang ditutup saat menyelam sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru buaya. Selanjutnya ada burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Burung juga bernafas menggunakan pundi-pundi atau kantung udara. Fungsi kantung udara itu untuk menyimpan udara yang digunakan pada saat terbang. Udara masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan dan ke kantung udara sampai akhirnya di paru-paru. Ketika mengepakkan sayapnya, burung tidak memasukkan udara melalui hidung. Udara pernapasannya berasal dari udara yang tersimpan pada kantung udara atau organ pernapasan. Pada saat mengepakkan sayapnya, saat burung melayang, burung mengisi pundi-pundi udaranya dengan udara. Hal itu juga terjadi saat burung hinggap di suatu tempat, maka sisa pernapasan akan keluar melalui hidungnya. Ada mamalia. Mamalia itu merupakan hewan yang menyusui. Hewan mamalia ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidupnya di air. Contoh hewan mamalia yang hidup di darat yaitu kucing, anjing, harimau, gajah, sapi, dan tikus. Sementara hewan mamalia yang hidup di air yaitu ikan paus dan lumba-lumba. Saat pernapasan, mamalia berupa paru-paru. Pernapasan pada paus dan lumba-lumba terjadi dengan cara udara keluar yang terletak di atas kepala lubang tersebut akan membuka ketika paus dan lumba-lumba naik ke permukaan air dan menutup ketika menyelam. Ketika lubang hidung membuka, maka paus dan lumba-lumba menghembuskan udara lembab dan hangat dari paru-paru, selanjutnya mengisi kembali dengan oksigen. Ada hewan serangga. Serangga ini macam-macam ya, misalnya seperti nyamuk, belalang, lalat, rayap, dan kupu-kupu. Organ pernapasan serangga yaitu trakea. Trakea merupakan pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga serta bermuara pada stigma. Stigma adalah lubang yang terletak di sisi bagian kiri dan bagian kanan. Stigma berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Pernapasan pada serangga dimulai dengan masuknya melalui stigma.
Selanjutnya, udara dialirkan ke seluruh tubuh oleh trakea. Ada cacing tanah. Cacing tanah merupakan hewan yang sangat lunak yang tidak memiliki alat pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas dengan cara oksigen masuk melalui permukaan kulitnya yang basah. Kulit cacing tanah selalu basah untuk memudahkan proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Permukaan cacing tanah memiliki banyak pembuluh darah. Tubuh cacing tanah tertutup oleh selaput bening dan tipis yang disebut kutikula. Kutikula menyebabkan udara di dalam tanah dapat masuk ke pembuluh darah cacing. Setelah masuk ke pembuluh darah, maka udara tersebut diedarkan ke seluruh tubuh. Ada ikan. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Alat pernapasan ikan ini terdapat di sebelah kanan dan kiri kepalanya, serta dilindungi oleh tutup insang. Insang terdiri dari rigi-rigi insang, lengkung insang, dan lembar insang. Kotoran-kotoran yang masuk bersama air akan disaring oleh rigi-rigi insang. Lembar insang berwarna merah dan berbentuk seperti sisir. Ketika ikan bernafas di dalam air, mulutnya terbuka dan air masuk ke dalam rongga mulutnya. Pada saat yang bersamaan, selaput tutup insang tertutup sehingga tekanan di dalam mulut ikan menjadi rendah dan air akan masuk. Sistem pernafasan pada manusia. Sistem respirasi pada manusia ini merupakan proses bernafas yang dimulai dari pengambilan oksigen yang disalurkan ke bagian dalam tubuh sampai pengeluaran karbon dioksida. Oksigen yang telah dihirup oleh manusia dari udara bebas selanjutnya dibuang ke lingkungan berupa karbon dioksida. Sistem respirasi manusia sama dengan mamalia. Udara yang dihirup masuk melalui lubang hidung dan rongga hidung. Selanjutnya, udara masuk melewati faring. Udara tersebut diteruskan ke tenggorokan atau trakea. Akhirnya, udara masuk ke paru-paru. Ada dua macam sistem pernapasan yang bisa dilakukan oleh manusia, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa sih pernapasan dada? Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan otot perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi hingga perut dan rongga dada. Mari kita saksikan video berikut ini anak-anak. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru
dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Kapan, di, dari mana, mengapa, bagaimana, dan kenapa. Yang kedua itu ada jenis kalimat tanya. Jenis kalimat tanya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kalimat tanya, klarifikasi, dan konfirmasi. Apa sih yang disebut dengan kalimat tanya klarifikasi? Kalimat tanya klarifikasi adalah kalimat tanya yang disampaikan kepada orang lain dengan tujuan mengukuhkan dan memperjelas persoalan yang sebelumnya telah diketahui oleh penanya. Kalimat tanya ini tidak meminta penjelasan, tapi hanya membutuhkan pembenaran atau sebaliknya dalam bentuk ucapan ya
atau tidak, dan benar atau tidak benar. Kalimat tanya retoris. Kalimat tanya retoris ini adalah kalimat tanya yang digunakan memerlukan jawaban atau tanggapan langsung. Kalimat tanya retoris biasanya digunakan dalam pidato, khutbah, atau orasi. Kalimat tanya retoris ini bertujuan untuk memberi semangat, menggugah hati, memotivasi, memberi kesadaran, dan sebagainya terhadap audiens atau pendengar. Ada kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya tersamar adalah bentuk kalimat tanya yang mengacu pada bermacam maksud dengan tujuan seperti memohon, meminta, menyindir, membiarkan, mengajak, menegaskan, menyetujui, menggugah, melarang, menyuruh, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kalimat tanya biasa. Kalimat tanya biasa disebut juga kalimat tanya untuk menggali informasi. Kalimat untuk menggali informasi biasanya menggunakan kata tanya. Selanjutnya, tentang tangga nada. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1, 1 per 2, 1, 1, 1, 1 per 2. Ciri dari tangga nada diatonis mayor, yaitu yang pertama bersifat yang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri pada do,